Jika para elit politik saja bisa bersatu dan berkoalisi, maka mengapa rakyat tidak bisa berkoalisi? Karena hari ini kita menunjukkan kepada para elit politik bahwa rakyat Indonesia bisa bersatu. Kita buktikan di sini dan kita tunggu di sini apakah Bapak Presiden kita itu bersama rakyat atau bersama politik oligarki. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat. Terima kasih. Kami tidak percaya pada partai dan kami tidak percaya kepada wakil rakyat kami yang justru tidak mendengar aspirasi dari rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua para Stroopers. Tergantung kalian lagi nontonnya di kapan. Kembali lagi kita di Stroopers Talk dan kali ini kita kedatangan teman kita lagi nih yang kita yakin cerdas, kritis, produktif dan asik nih kalau kita bisa ngobrol-ngobrol dari zaman sekolah, zaman dia berorganisasi, zaman kepanitiaan dan lain sebagainya. Langsung aja nih kita sapa. Halo, Bro Manik Marga Hendra. Ya, halo Bang Stevi. Sehat ya? Sehat Bang. Gimana? Oke, lagi sehat. Lagi di mana nih? Ya, di Bogor Bang. Oh, lagi di Bogor. Pertama yang pasti buat Bro Manik, thank you ya udah mau nyempetin waktu buat kita saya ngobrol-ngobrol santai aja lah nih di malam-malam gini nih supaya kita bisa dapat banyak inspirasi, bisa dapat banyak hal lah dari seorang Bro Manik ya. Sip, sama-sama belajar Bang. Yoi. Bro Manik, kita mulai dari zaman sekolah dulu kali ya. Mungkin aku coba sedikit throwback nih. Dulu SMP di SMPN Bogor berapa bro? SMPN 4 Bogor Bang. Oke, SMPN 4 Bogor itu dekat rumah ya? Dekat rumah. Lumayan agak dekat rumah. Oke, bro, kira-kira waktu zaman SMP nih, kan yang gue tahu nih, lu udah aktif banget nih organisasi zaman kampus ya. Tapi gue mau tahu waktu zaman SMP nih, lu udah aktif organisasi atau aktif ekskul mungkin atau belum? Masih main-main aja nih sebagai seorang remaja dulu. Iya, sebenarnya bisa dibilang dari SMP tuh udah lumayan aktif ya Bang ya. Kalau gue di SMP itu ikutnya pramuka, OSIS sama ya dulu ikutan pelatihan OSN tapi nggak ngelanjutin sih. Jadi fokusnya di dua itu, pramuka dan OSIS. Oh, berarti dari zaman SMP udah OSIS ya berarti ya? Yes. Udah ikutan organisasi lah dari zaman SMP. Iya. Dulu bro, zaman pramuka berarti ngikutin prosesnya gitu. Jadi ikut persami atau mungkin ikut jambore gak? Apa gimana? Ikut prosesnya di pramuka gak? Ikut sampai jambore nasional, lomba tingkat 4 gitu-gitu. Kebetulan gue jadi ketua Dewan Penggalang namanya kalau dulu Bang. Oke, ketua Dewan Penggalang. Jadi betul-betul aktif ya ikut di pramuka di Bogor ya berarti di SMP ya. Dulu di OSIS di OSIS SMP dulu jadi apa bro? Ya, jadi waktu itu kebetulan gue jadi calon ketua OSIS juga. Tapi karena sekolah nggak ngebolehin double, karena gue udah kepilih jadi ketua Dewan Penggalang di pramuka ya. Jadi akhirnya di OSIS dimasukin sebagai sekretaris satu. Jadi ketua Dewan Penggalang dan sekretaris satu OSIS. Oke, karena nggak boleh double ya. Kalau boleh lu jadi ketua di dua-duanya nih ya, di pramuka sama di OSIS ya. Gak juga sih, nggak tahu ya, tergantung yang milih. Iya, berarti emang udah aktif berorganisasi. Nah, kita sedikit maju lagi nih, masuk di Semansa Bogor ya bro ya. Tuh, sama satu Bogor. Nah, sebelum ke situ gue pengen tahu nih, Semansa Bogor, lo sendiri emang itu udah jadi pilihan satu waktu lulus SMP, maksudnya nilai UAN yang keluar itu jadi pilihan satu atau mungkin pilihan kedua atau gimana bro? Oh, oke, sip. Jadi sebenarnya kalau dulu gue tuh pengennya masuk Tarnus Bang. Masuk Tarnus justru ya, Taruna Nusantara ya? Iya, sempat ikutan tes tapi gagal gitu kan. Akhirnya ya udah mau nggak mau nyari yang deket sekolah aja, yang deket rumah yang di Bogor. Dan kebetulan gue nggak ikutan tes kayak UN atau tes. Dulu tuh zaman gue karena masih ada RSPI, di SMA 1 Bogor itu harus tes. Ada nilai tambahan UN dan nilai tes di SMA 1 Bogornya.
Tapi ya karena aktif di Pramuka dulu, justru alhamdulillah gue malah keterima lewat jalur prestasi Pramuka. Jadi gue nggak ikutan tes UN ataupun tes tulis di SMA 1. Oh, jadi gini bro ya, gue baru tahu nih di SMA 1 Bogor itu membuka penerimaan dari jalur prestasi ya Bro Manik ya? Betul jalur prestasi. Jadi jalur prestasi itu tesnya duluan daripada tes yang tulis itu ya. Jadi jalur prestasi dulu, kita daftar jalur prestasi. Oke, jadi karena sebelumnya ikut tes di Taruna Nusantara belum keterima, akhirnya masuklah nih di Semansa Bogor ya bro ya? Iya, betul. Terus gue mau nanya nih, Semansa Bogor itu kan sekolah yang gue juga tahu cukup aktif ya, bukan cukup aktif, sangat aktif dengan sangat produktif gitu dengan berbagai organisasi, dengan berbagai ekskul. Nah, gue mau nanya dulu nih, dulu zaman di Semansa Bogor bro, ikut organisasi apa aja dan ikut ekskul apa aja bro Manik? Oke, ya. Ini jangan Bang Stevi juga anak Semansa ya? Oh enggak, gue di Jakarta. Jakarta, oke. Iya emang kalau di Semansa itu kita kenal namanya organisasi, semi organisasi, dan ekstrakurikuler. Jadi ada kayak 3 gitu lah. Yang organisasi itu ada 4, ada Pramuka, OSIS, PMR, dan MPK. Nah gue ini ikutnya Pramuka, karena waktu itu masuk jalur prestasi lewat Pramuka kan. Gue ikut Pramuka untuk organisasinya, terus gue ikut semi organisasinya 2, itu Paskibranya, Pandawa 16, dan Chapots itu semacam student company, bisnis lah gitu, kayak bisnis, belajar bisnis di sekolah. 3 itu kalau misalnya di dalam sekolah, gue ikutnya itu, ikut Pramuka, Paskibra, dan student company. Oke. Wah, gue makin gak heran nih ya, lu sekarang di BEM juga sangat leadershipnya kuat ya, karena lu Paskibra juga ya bro Madik ya. Belajar. Karena yang gue tahu juga dari zaman gue SMA ya, ketua OSIS rata-rata atau ketua MPK ya semua anak-anak Paskib karena mungkin udah ketempa ya. Nah, bro, gue mau nanya nih bro, waktu di Paskib deh, Pak, gue coba fokus di Paskibra Ekskul ya, semi organisasi ya, bilangnya kalau di Semansa Bogor ya. Dulu sempat ini bro, sampai PPI atau enggak, atau sampai Kota Madi atau mungkin gimana bro? Sampai PPI Kota Bogor bang. Oh sampai ke PPI bro ya? Ya di Kota Bogor. Nah, boleh dong bro cerita, ingat dulu gimana proses, kan PPI kalau nggak salah tingkat Kota Madia itu seminggu ada sebulan kali bro ya, di karantina ya, ada bro? Kalau karantinanya sih sekitar semingguan ya, deket-deket pengibarannya, tapi kalau untuk pelatihannya itu berbulan-bulan sih bang ya, dari bulan dari April tuh pemilihannya kalau nggak salah ya, udah agak lupa ingat, sampai ke bulan Agustus tuh. Jadi April sampai Agustus tuh latihan tuh. Jadi gue juga sempat disband dari sekolah sekitar sebulanan ya. Bro, cerita dong bro, yang lo ingat zaman seminggu sebelum pengibaran, gimana prosesnya bro? Penggojlokan ya mungkin, atau mungkin ya itulah ya kurang lebihnya, gimana bro? Iya ya gue nggak tahu ya nih sekarang masih relevan atau enggak. Cuman kalau dulu ya memang masih ada lah kayak semacam penggojlokan itu, tapi waktu itu menjelang ke pengibaran itu ada pelatihannya, dan pelatihannya beberapa kali kita latihan tentang baris berbaris ya jelas, terus juga mental, dan juga ke makam pahlawan gitu ya, karena ini buat naikin apa ya, bisa dibilang naikin rasa cinta tanah airnya mungkin ya gitu, karena udah mau, gue lupa banget soalnya udah lumayan lama ya, 2013 sekitar 8 tahun yang lalu. Jadi gitulah prosesnya kayak gitu, ada pelatihannya, lumayan fisiknya hampir setiap hari kita latihan beban fisik segala macam, mental, dan sampai akhirnya di tanggal 16 Agustus itu kita datang ke makam pahlawan di Bogor, 15 atau 16 Agustus kalau nggak salah, terus 17 Agustusnya pengibaran. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Bro, ya kira-kira bro, menurut lo apa nilai Paskibra yang lo bisa terus pakai esensinya di kehidupan lo yang sekarang bro? Karena gue yakin ikut Paskibra itu banyak banget sih manfaatnya. Iya betul ya, jadi tergantung sih ya sebenarnya nilainya dari mana. Kalau gue sendiri justru nggak melihat bahwa rasa nasionalisme, patriotisme itu datang dari karena baris berbarisnya ya, tapi lebih kepada
ngajarin tentang solidaritas, ngajarin tentang gimana kita bisa bergotong royong sama sesama tim gitu sih. Jadi lebih ke value-value yang dasar, value-value yang ngenalin kita sama organisasi, value-value yang ngenalin kita sama bisa mengelola tim dengan baik, juga bisa bersolidaritas gitu, saling bantu satu sama lain ketika ada yang susah segala macam gitu. Jadi fokusnya memang di sana sih, dan value itu yang kemudian gue ambil dan gue selalu terapkan sampai dengan sekarang. Oke, lebih ke value gotong royong, value solidaritas, value leadership ya bro ya, yang kuat dibangun di zaman paskib ya. Oke, bro. Nah, pramuka nih sekarang bro. Nah, di pramuka Semansa Bogor apa aja yang lo lakuin? Oke, kalau di pramukanya itu sebenarnya fokus kegiatan kita itu akhirnya jauh lebih ke sosial ya, ke sosial masyarakatan kayak gitu. Jadi pertama kali di tahun gue kebetulan ngejabat sebagai pradana atau sebagai ketua putranya di LSWK namanya Liman Santowijaya Kusuma di Pramuka SMA 1 Bogor. Kita buat project semacam mengajar gitu ke daerah kaki gunung Salak atau kalau nggak salah ya, jadi di daerah sana masyarakatnya itu tinggal berdekatan sama daerah konservasi lingkungan gitu. Jadi kan mungkin mereka juga nggak tahu kalau misalnya ngambil ya entah itu barang-barang yang ada di hutan gitu ya, takutnya nanti ada masalah segala macam, dan anak-anaknya juga nggak terlalu dekat dengan akses pendidikan. Jadi kita coba datang ke sana, coba mengajar hal-halnya kayak standar biasa pengajaran di sekolah dasar, baca tulis segala macam, dan ada semacam soft skills gitu. Kita latihan soft skills dan latihan mendirikan tenda, latihan berbahasa Inggris, public speaking segala macam. Jadi itu yang kita lakukan. Terus juga masalah lingkungan kayak peduli sampah di sungai segala macam ya. Jadi ya kayak gitu-gitu sih kira-kira kalau misalnya di pramuka, selain hal-hal yang sifatnya rutin gitu ya. Kalau pramuka pasti biasanya kita belajar latihan sandi, semapur, morse kayak gitu, atau sejarah segala macam. Sama bikin event sih ya jatuhnya. Bikin event juga. Oke. Ya. Berarti bro, pramuka SMA 1 Bogor yang lo lewati lebih mengarah ke pengabdian masyarakat dan juga social environment care ya berarti ya bro ya? Yes. Oke. Benar, arahnya oke. lebih ke sana sih. Oke, itu yang ngebentuk ya. Nah, terus bro, di Semansa Bogor lo ikut OSIS juga atau enggak? Enggak ikut OSIS. Jadi kita nggak bisa double organisasi. Oke. OSIS, PMR, FPK, apalagi kalau udah punya jabatan sebagai ketua gitu, itu susah. Oke, berarti 3 tahun masa SMA lo habiskan juga selain ya pastinya belajar, fokus di tadi ya di Paskibra maupun juga di Pramuka ya bro ya. Yep. Nah, di luar itu bro, kita bicara di luar Paskibra, Pramuka, student company. Oke. Nah bro, di luar lo berorganisasi, berekskul, berpaskib lah ya. Di luar kehidupan itu selain belajar, rutinitas ataupun hal-hal menyenangkan apa bro yang lo ingat pernah lo jalanin selama 3 tahun SMA? Hal menyenangkan apa ya? Di luar itu ya, dispen kali ya, memanfaatkan dispen. Jadi kadang kan juga ada dispen. Oh di luar itu, apalagi ya? Nggak apa-apa. Justru karena dispen lo nggak usah. Ya. Itu juga Oke. Lomba apa bro yang pernah lo ikut? Oke. Ya dua. Boleh. Pertama mungkin kalau yang dispen gitu kayak karena dispen gitu ya, jadi gue bisa bilang juga gue bukan tipikal orang yang mungkin emang suka rajin belajar banget gitu, setiap hari belajar, les segala macam, justru malah nggak sama sekali. Tapi dengan dispen yang gue seneng adalah kadang kalau misalnya dapat surat dispen, selesainya cuma sampai jam berapa, kan kita masih dapat jatah dispennya itu berhari-hari, 1 hari gitu lebih kan. Ya pakai buat jalan-jalan keliling kebun raya misalnya kayak gitu. Dan masih sempat ya bro ya, karena zaman SMA gue tuh ya itu dia harus dilakukan itu, karena kalau enggak ya bisa mumet banget tuh. Iya. Dan di luar itu gue ikutan lomba gitu sih, lomba debat, fokusnya di debat, akhirnya ngebangun sama teman-teman tim debat di SMA, dan berkali-kali kita ikutan lomba debat. Oke. Berarti memang di luar itu juga lu masih menyempatkan lah ya untuk ya sekedar me time bentar untuk biar lu nggak ngedrain banget lah ya istilahnya ya.
Benar karena kan itu padat banget ya, bisa dibilang gue ikut 3 organisasi atau komunitas gitu ya di dalam sekolah, yang lagi yang di luar. Jadi gue butuh dengan dispensasi itu tuh sebenarnya juga jadi tempat gue untuk merehat gitu ya. Iya. Bro, ini nggak apa-apa bro, sharing aja ya. Selama 3 tahun lo di SMA ya, lo inget gak hal yang paling bandel yang pernah lo lakuin apa? Hal paling nakal? Kenakalan remaja lah ya. Cabut kek atau apa gitu bro, bolos kek atau apa gitu bro, yang lo inget aja. Gue tipikal anak yang itu sih ya, ikutan organisasi mulu ya, mungkin lebih ke ini kali ya, debat sama guru dan apa ya bolos kayaknya pernah deh ya, bolos gitu. Izin kali ya, bukan bolos kali ya, izin kali. Nggak tahu tuh namanya izin atau enggak, cuman gue lupa inget yang tadi sih, karena ada dispensasi gitu, karena ada dispensasi cuman berapa jam gitu, tapi gue manfaatin untuk bisa keliling gitu, karena ya tadi gitu penuh banget PR, sekolah segala macam gitu kan ya. Oke bro, nah sekarang gue mau maju dikit nih. Waktu udah mau menjelang UAN dan menjelang masuk PTN, lu ikut bimbel gak? Sebenarnya gue tuh bukan orang yang ikutan bimbel gitu. Jadi waktu itu gue fokusnya malah latihan untuk masuk sekolah kedinasan. Jadi agak beda lah. Sekolah kedinasan yang gue kejar ini harus fisik, latihan fisik segala macam. Jadi kalau teman-teman gue pulang sekolah itu mereka ke bimbel, gue lari dari sekolah sampai ke rumah gitu. Jadi buat latihan fisik. Justru fokus latihan fisik. Fokus latihan fisik gitu. Jadi tapi menjelang beberapa waktu juga akhirnya gue ikutan bimbel, bukan bimbel ya, semacam kayak kelompok bersama gitu ya, belajar bersama di satu tempat gitu, emang untuk nyiapin UN sama. Nah ini tadi kan gue nggak benar-benar fokus ke masuk ke perguruan tinggi negeri gitu ya, ke perguruan tinggi swasta sama sekali nggak ada bayangan, karena fokusnya ke sekolah kedinasan. Tapi akhirnya gue ternyata gagal, nggak masuk sama sekali, dan gue itu di Sasman 1 Bogor kebetulan kita bisa 100% masukin undangan, namanya SNMPTN ya kalau dulu itu SNMPTN-nya bisa 100%. Nah, tapi kebetulan gue adalah satu-satunya anak di SMA 1 Bogor yang nggak masukin SNMPTN karena ngerasa ya pengen masuknya nggak masuk ke perguruan tinggi gitu, pengen masuknya yang ngejar perguruan tinggi ya tadi, sekolah kedinasan. Gitu, fokusnya ke sana. Tapi singkat cerita gue gagal terus ya itu akhirnya gue nggak mau harus belajar SNMPTN. Nah berarti bro, tapi sempat tesnya ya di sekolah tinggi kedinasan itu ya bro, sempat ikut tesnya? Sempat dan gagal di kesehatan. Jadi kayak ini menarik nih, gagalnya justru gue mau nanya itu, gagal di kesehatan bro. Betul. Nah rasanya gimana bro? Lu udah latihan fisik, lu udah latihan belajar, ujian pasti ada ujian tulis lah ya. Cuma bisa dikatakan dalam tanda kutip ya, gagal di kesehatan, yang gue percaya badan lu sih sebenarnya sehat-sehat aja. Rasanya gimana bro? Ya rasanya sakit ya, karena gue belum sama sekali dites. Masalahnya gue belum sama sekali dites ujian fisiknya ataupun ujian tulisnya, tapi udah gagal duluan. Jadi kayak aduh ngerasa kayak sia-sia latihan selama ini gitu ya, udah nyiapin segala macam, ditambah gue juga gak ikutan fokus nyiapin SBMPTN. Betul. Ya akhirnya udahlah buyar gitu, bener-bener buyar sama sekali. Sempat down bro, putus asa, down habis. Di situ ya lumayan ya, lu ingat ya momen itu ya. Nah apa yang lo bikin growth lagi, lo yang bikin lo bounce back lagi apa tuh? Dari yang down banget itu, karena gue ngerasain sih gimana rasanya lo persiapan terus gagal, terus yang bikin lo bounce back lagi apa tuh? Sebenarnya justru karena selentingan orang rumah gitu ya, yang ngingetin bahwa ya ketika gue gagal di situ, ketika gue gagal di tes itu, bukan berarti perjalanan hidup gue juga selesai. Karena gue ngerasa karena udah dari lama barangkali gue ngenargetin sekolah kedinasan itu gitu ya, akhirnya gue ngerasa benar-benar jatuh-jatuhnya, dan gue ngerasa gue nggak punya masa depan. Tapi ternyata orang-orang rumah itu justru malah menganggap bahwa apa ya, yang gue alami saat ini
justru bisa ngebuat gue jauh lebih baik gitu. Dan itu pertama kalinya teman-teman orang-orang di rumah, kakak, ibu, ayah gitu ya bilang kalau cita-cita gue masih bisa tercapai sekalipun gue nggak masuk sekolah kedinasan tadi. Oke, Dan itu yang bikin motivasi lagi ya. Gue mulai dari situ gue mulai bangkit lagi, coba ikutan bimbel yang dikasih sama teman karena kebetulan dia SNMPTN-nya udah keterima. Dan kayak gue dapat gratisan untuk ikutan macam tryout-nya segala macam. Ikutan tryout sih, lebih kayak ikutan tryout gitu-gitu. Dan ya alhamdulillah gitu ya, syukurnya gue berhasil melewati masa-masa itu. Bro, kalau gue terka ya, mungkin kayak gini ya bro kondisinya ya. Pas lo gagal itu, justru teman-teman lo yang lain udah keburu pada masuk PTN semua ya bro, bener gak? Iya benar. Kayak gitu kan ya. Maksudnya lewat undangan udah pada masuk semua, jadinya lu ketinggalan nih di belakang gitu kan bro ya berarti ya? Iya. Ya dan gue ngerasa menyesal karena gue satu-satunya yang gak masukin undangan tadi. Iya benar, gue bisa karena lu udah keburu fokus di sekolah tinggi kedinasan itu ya bro ya? Iya benar. Oke. Berarti singkat cerita akhirnya lewat jalur SNMPTN ya bro ya? Ya SNMPTN gagal, jadi gue akhirnya mau nggak mau ikut SBMPTN. Oke, lo akhirnya lewat SBMPTN. Masuklah ke Fakultas Kesehatan Masyarakat ya bro ya? Betul. Nah, gue mau nanya nih bro sebelum ke situ. Kenapa FKM? Lu pilih apa aja sih dulu waktu pemilihan itu bro? Kenapa FKM? Atau lu ada pilihan satu, ada pilihan kedua, lu ceritain coba. Oke, ya. Jadi sebenarnya gue orang IPA, anak IPA, tapi tertarik sama dunia sosial, dunia IPS gitu. Dari dulu sebenarnya kayak gitu. Jadi waktu mau masuk IPS dulu di SMA, waktu gue lihat sekolah kedinasan ini ternyata waktu itu nggak menerima lulusan IPS. Jadi gue mau nggak mau milih IPA kan. Nah dari situlah makin lahir gitu. Apalagi tadi pengabdian masyarakat. Nah singkat cerita gue cuma punya waktu sekitar 2 minggu buat nentuin karena waktu itu udah masa-masa mau tutup SBMPTN. Satu-satunya alasan yang gue cari adalah gue nyari mana jurusan yang ada hubungannya sama masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah gue nyari fakultas yang sama masyarakat. Itu cuma sederhana itu doang. Nah gue nemu sipil berdasarkan nggak berdasarkan keinginan banget ya, tapi lebih ke melihat ya dulu kan suka ada ini ya semacam scoring gitu, mana yang lebih besar gitu ya, jadi gue naik dulu yang sipil, baru passing grade, benar baru namanya ya. Terus baru kesehatan masyarakat, dan di UI yang ketiga itu kan harus beda universitas tuh, yang gue pilih di IPB namanya Sains dan Komunikasi Pengembangan Masyarakat, SKPM kalau nggak salah. Jadi gue pilih 3 itu. Nah, pilihan pertama teknik sipil ya bro ya, berarti. Sipil. Kedua ilmu kesehatan masyarakat. Ketiga Sains dan Komunikasi Pengembangan Masyarakat. Oke. Nah jadinya masuknya pilihan kedua ya bro. Nah waktu pengumuman lu lihatnya dari mana bro? Internet atau dikasih tahu orang? Internet. Oke. Gimana? Apa yang perasaan lu biasa aja? Lu lulus atau seneng atau gimana bro? Luar biasa sih. Ini gue boleh cerita lain kan selainnya ini, maksudnya? Boleh banget. Karena gini, kenapa gue tanya, buat orang-orang tertentu ya bro, termasuk gue ya, dan beberapa orang teman gue, begitu lulus itu sampai sekarang keinget terus, itu priceless bro, karena strugglingnya gila-gilaan. Gue kemarin habis ngobrol juga sama Rian Ernest, dia juga sama bilang sama gue, itu hari di lulus lihat itu priceless. Makanya gue tanya itu, gue pengen tahu. Atau lu boleh cerita yang lain, silakan bro. Oke, jadi sebelum ke momen itu, kenapa menurut gue ini sangat-sangat berarti, karena jadi waktu itu gue gagal di seleksi yang sekolah kedinasan. Terus ditambah lagi gue nggak masukin undangan sama sekali SNMPTN, dan beberapa hari atau beberapa minggu setelah gue gagal sekolah kedinasan itu, gue tahu orang tua gue divorce gitu, cerai. Jadi itu cukup memukul karena yaitu gue lagi masa-masa sulit, kemudian kedua orang tua cerai, memilih untuk pindah rumah gitu ya, pisah segala macam. Jadi gue nggak bisa mikir apa-apa sama sekali waktu itu. Apa yang ada di bayangan gue adalah
gue adalah anak dengan tanpa masa depan. Waktu itu gue mikirnya kayak gitu. Begitu jatuh banget, udah gak kepikiran apapun, kayak gue nggak ngerti lagi harus ngapain. Kondisi keuangan finansial keluarga pun juga ya tentu jadi berantakan gitu ya. Jadi masa-masa itu cukup menegangkan sih ya. Dan ditambah lagi gue harus ikutan fokus seleksi yang masuk SBMPTN, dan tambahan lagi ini juga nambah beban gitu. Kebetulan gue juga adalah alumni yang cukup loyal sama pramuka di SMP gue gitu. Jadi kebetulan mereka teman-teman anak-anak SMP itu, adik-adik gue di SMP 4, mereka ada lomba, dan kebetulan alumni yang bisa melatih itu dari gue. Jadi gue mau nggak mau harus tetap ke mereka. Jadi beban gue ada banyak banget, gue ngerasa semuanya terlalu berat gitu ya, sampai akhirnya nggak tahu kenapa kayak gue ngerasa semua perjuangan gue yang gue lakukan sekalipun itu pernah gagal, dan gue terus lanjutin untuk belajar segala macam, satu persatu itu berbuah manis. Kenapa? Karena di hari yang sama waktu pengumuman SBMPTN, gue ngelihat suratnya langsung di rumah dari pengumuman SBMPTN, dan ternyata gue diterima di Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan setelah itu gue juga ikutan ujian mandiri di universitas lain, di IPB. Gue juga diterima di sana. Ada beberapa undangan dari beberapa PTN, perguruan tinggi swasta juga yang coba masuk gitu ya, karena ya alhamdulillah waktu itu nilai rapot gue juga sebenarnya cukup baik gitu. Dan setelah itu juga gue tahu teman-teman adik-adik gue yang di SMP tadi gitu, mereka menang lomba. Jadi gue ngerasa semua perjuangan gue terbayar, dan itu apa ya, setiap kita punya niat-niat baik, setiap usaha-usaha baik kita pasti akan selalu ada hal-hal baik lagi yang kemudian berbalik ke kita gitu. Jadi ya itulah. Ya rasa syukurnya itulah bro ya, rasa syukur. Ngerti. Rasa syukur yang tadinya berat banget tiba-tiba, aduh diterima di UI juga. Aduh adik-adik gue pada juara lomba. Aduh kebayar ya bro ya, semua kebayar ya. Terbayar kembali, payback ya bro ya. Bro, berarti udah mantep ya waktu itu mau masuk FKM, gak kepikiran swasta undangan yang udah diterima, atau mungkin tadi lu keterima juga di ujian mandiri yang lain, gak lu pikirin, lu udah mantep ya masuk FKM ya? Yap, karena tadi masyarakat, jadi ada masyarakatnya itu. Nah, udah nih bro, masuklah. Gue mau nanya langsung nih bro, lu itu karena kan gini ya, setahu gue banyak gue ngelihat karakter teman-teman mahasiswa atau segala macam. Tapi gue mau nanya seorang Manik nih, lu karakter anak yang aktif di fakultas lu, aktif di jurusan lu, atau lu aktif di UI-nya bro? Oke, menarik. Ya, bisa dibilang gue aktif di fakultas dulu sih ya. Oh justru fakultas. Nah menarik nih bro. Lu mulai dari mana karir lu? Karirnya, karir gue dimulai dari gue ikutan apa ya? Dulu kan zaman ospek tuh ada semacam pemilihan koordinator angkatan. Jadi gue jadi daftar jadi koordinator angkatan dan kebetulan terpilih. Jadi akhirnya banyaklah teman-teman yang kenal segala macam. Setelah itu ikutan aktif kepanitiaan di dalam di internal fakultas, ikutan beberapa komunitas luar kayak di UI yang tingkatnya UI kayak MUN. Oke, MUN, Model United Nation ya. Model United Nation Club, MUN Club gitu. Dan sama satu lagi adalah Kastrat, kajian dan aksi strategisnya BMFKM gitu. Ternyata berarti lu udah BEM ya? Nih. Oh, oke. Jadi fakultas tapi bro ya. Oke. Jadi aktif di sana, pelan-pelan ikutan Kastrat BMFKM, ikutan kepanitiaan yang fokusnya di masalah sosial, ada juga yang lain sih ya. Terus jadi kepala departemen Kastratnya, jadi ketua BMFKM. Nah baru deh setelah gue beres di FKM itu baru gue ke UI gitu sih. Jadi gue pengalaman di UI-nya sedikit, cuma 1 kali pengalaman jadi kepanitiaan deklarasi anti korupsi namanya yang dibuat sama BEM UI. Waktu itu gue masih jadi staf di BEM fakultas. Jadi bisa dibilang gue merintis karir itu dari fakultas.
ya. Oke, gue ngerti, dapat gue gambarannya. Berarti Manik adalah anak orang yang berkarirnya dari fakultas lah, baru yang mengantarkan ke UI secara umum, bukan dari BEM UI yang dari organisasi BEM UI dari yang staff mungkin atau kepala departemen yang enggak ya berarti ya. Betul, enggak. Oke, paham. Nah, gue mau nanya dulu nih, waktu lu bilang masuk ke BEM jadi Kastrat ya, departemen Kastrat gitu. Nah, kenapa lu pilih Kastrat bukannya Sosmas atau Sosling? Kan mirip-mirip tuh. Kenapa lu pilihnya Kastrat gitu? Iya. Nggak tahu gue ini kenapa ya. Cuman gue ngerasa itu lebih into aja sama apa yang gue selama SMA, SD, SMP gitu ikutin atau isu-isu sosial. Gue lumayan suka ngikutin isu sosial politik gitu, dan menurut gue ini nggak gue dapetin di SMA ataupun SMP gitu. Gue belum pernah mendapatkan ini sama sekali. Jadi gue ngerasa kayaknya bisa berkembang di sini gitu, dan cocok sama apa yang gue sukai selama beberapa tahun sebelum gue masuk ke kampus. Ditambah satu lagi juga, jadi dulu namanya fasilitator atau semacam mentor gitu ya. Di mentor gue ini dulunya juga kepala departemen Kastrat. Jadi gue juga terpapar cukup banyak hal tentang sosial politik karena mentor gue gitu. Jadi ya bisa jadi itu juga salah satu faktornya, dan tadi ya selain dari faktor internal ada faktor eksternalnya dari mentor gue itu. Kira gue mau Kastrat. Nah bro, ini kita masih di FKM dulu ya bro ya. Selama lu dari tadi staf, kepala departemen sampai ketua BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Gerakan apa yang lu paling ingat? Isu waktu itu, gerakan apa yang terjadi dan gerakan apa yang lu bangun untuk men-solve isu itu bro? Ada yang lu ingat gak? Ini masih di fakultas dulu ya? Yap, oke. Wah, kebetulan karena gue kesehatan masyarakat, masalahnya itu tentang masalah kesehatan ya. Jadi salah satu hal yang gue paling ingat itu waktu masih staff, masih semester 2 di tahun 2016, itu WTPM namanya, World Tobacco Process and Machinery. Jadi kayak ada semacam exhibition industri rokok lah di Indonesia gitu. Dan setelah kita coba kaji segala macam, itu berpotensi untuk memperparah kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, intinya kayak gitu. Dan kebetulan gue diminta juga untuk bikin teknis aksi segala macam, dan kita ngerumusin aksinya itu cukup berbeda sama aksi-aksi yang pernah gue ikutin. Biasanya kan kalau kita demo itu ke gedung pemerintahan ya, kayak misalnya DPR, Istana Negara gitu. Nah ini pertama kalinya gue aksi di GXPO, tempatnya Kemayoran ya? Iya, tempat exhibition ya. Betul. Iya betul, karena exhibitionnya di situ gitu kan. Dan ya kita aksi di sana. Singkat cerita, pengalaman yang gue ingat itu aksi pertama kalinya teman-teman kesehatan, orang-orang kesehatan itu banyak, bahkan sekitar 500-an lebih lah ya ikutan aksi waktu itu. Dan kita sempat diamankan oleh pihak kepolisian karena dianggap mengganggu ketertiban gitu. Dimana mayoritas yang diamanin itu juga teman-teman angkatan gue 2015 yang baru semester 2 waktu itu. Ditambah lagi besok kita ada zaman-zaman dekat-dekat mau UTS lah kalau nggak salah ya. Waduh. Iya. Jadi itu kita diamanin. Pertama kalinya gue masuk ke mobil polisi diamanin. Udah deg-degan gue besok mau UTS sampai segala macam. Gue takut nggak bisa punya SKCK atau apa segala macam. Tapi apa yang bikin gue inget banget adalah pas kita sampai ke Polsek kalau nggak salah ya, Polsek Kemayoran, ternyata udah ada banyak lawyer gitu, dan mereka bilang kalau kalian kena BAP kita yang bakal pasang badan. Di situ gue merinding karena gue nggak pernah ngebayangin tiba-tiba ada orang yang ngedukung kita gitu. Tiba-tiba ada orang. Dari mana itu bro? Ada maksudnya alumni ya berarti yang support? Ya barangkali gitu ya, ternyata ada kontak alumni sama ya kan kita juga punya jaringan gitu. Ternyata informasinya udah cepat, udah nyebar gitu segala macam, dan ya dibantuin lagi kalau gitu. Gak lama setelah itu kita berhasil keluar, nggak kena apapun gitu ya, bebas. Jadi gue masih bisa bikin SKCK dan bisa ikutan UTS. Dan di luar dari Polsek itu udah ada ratusan, nggak sampai ratusan mungkin, tapi ada banyak teman-teman mahasiswa yang nungguin kita gitu di luar. Dan mereka bilang kalau kalian nggak pulang hari ini, kita juga nggak akan pulang. Itu momen menurut gue kuat ya. bener ya, kayak yang gue lihat atau stigmanya kan sebelum-sebelumnya ada
adalah ya ngapain mahasiswa demo paling cuma bakar ban, rusuh apa segala macam. Tapi gue melihat kondisi lain, ternyata mereka mau bersolidaritas untuk bahkan nemenin kita ketika kita dianggap mengganggu kestabilan, mengganggu ketertiban segala macam dan diamanin ke kantor polisi waktu itu. Terus itu momen yang menurut gue sangat terkenang karena gue masih staff dan udah ngalamin itu gitu. Udah ngalamin itu lo masih staff, udah masuk ke rumah polisi lagi ibaratnya. luar biasa bro. Nah nih gue maju lagi nih bro. Udah selesai dari BEM FKM, apa yang membuat lo tertarik buat naik lagi ke BEM UI? Apa karena lo pengen atau karena ada yang bujuk-bujukin atau gimana bro? Boleh share bro. Sebenarnya banyak faktor yang akhirnya membuat untuk maju ke BEM UI. Tapi bisa dibilang gue pun juga punya semacam ada motivasi barangkali gitu untuk juga mengeksplor BEM UI sebenarnya ya. Udah lumayan lama. Dan gue bilang ini juga waktu pas pemilihan ketua BEM FKM, ada salah satu panelis yang nanya, nah kalau nanti misalnya kalian terpilih sebagai ketua BEM FKM, kira-kira kalian ada yang mau maju jadi ketua BEM UI lagi nggak gitu? Dan gue secara terang-terangan meskipun itu cuma 0, atau sekian persen gitu ya, dan ada, ya gue langsung bilang aja ada gitu. Kenapa? Karena gue ngerasa semakin besar lingkungannya, gue kan selalu di FKM ya, di FKM gitu. Gue khawatir gue punya pandangan yang terus berputar di situ aja gitu. Apalagi berkali-kali fokusnya di isunya kastrat dari staf, kepala departemen, terus di ketua BEM. Gue pengen mengeksplor apalagi jadi UI gitu. Pengen nge-explore lebih banyak hal dengan banyak teman-teman yang mungkin dari beragam fakultas gitu. Salah satunya lewat BEM UI. Jadi itu motivasi secara internalnya. Di sisi lain banyak juga teman-teman yang akhirnya udah mulai nanya gitu kayak lu mau maju BEM UI juga nggak gitu, atau lu mau majuin BEM UI nggak atau apa segala macam. Nah, teman-teman di internal fakultas sendiri banyak yang mendukung, dan mungkin ada teman dari luar fakultas ya yang kayak ngelihat track record selama gue di BEM, sama gue di FKM, dan juga alumni dari BEM UI juga gitu yang mulai nanya-nanyain, karena beberapa kali gue juga sempat dekat sama mereka gitu, jadi mereka juga support. Jadi ya banyak internal motivationnya ada, dan eksternal juga ada ya. Eksternalnya juga ada kayak gitu. Oke. Nah, gue yakin lah. Abis itu kan udah nih lo terpilih. Tapi sebelum gue lebih mau nguliknya gini bro. Gimana prosesnya bro? Karena kan di situ kan pasti banyak intrik ya. Pertarungan politik lah ya, gue bilangnya pertarungan politik lah ya. Tapi gue juga nggak tahu ya, nggak terlalu update. Tapi maksud gue gini. Ya pasti lawan-lawan semua itu gue bilang itu miniatur politik lah ya, gue bilang di situ ya. Jadi ada yang lo ingat gak gimana dulu intriknya gitu loh, pertarungan ideologi, pertarungan intrik yang terjadi, prosesnya bro, justru proses pemilihan umumnya atau pemilihan rayanya bro, yang lo ingat gimana bro? Iya, oke. Lumayan melelahkan ya, karena bisa dibilang itu juga tahun politik. Jadi di tahun 2019 juga, tahun 2018. 2018 itu kan menjelang, ya? Oh iya. menjelang 2019. Betul. Ada pilpres, terus juga UI ada pemilihan rektor gitu kan. Jadi lumayan berat lah. Tahun 2018 ini cukup berat. Kebetulan ada 2 calon waktu itu yang maju. Gue sama teman gue beratnya karena banyak ini juga ya, banyak isu-isu entah itu politik identitas. Pastilah ya. Kalau calon cuma 2 tuh begitu bro. Iya, kalau calon cuma 2 pasti begitu bro. Itu makanya calon tuh harus lebih dari 2. Kalau nggak begini terus sudah. Lanjut dulu bro, lanjut bro. Politik identitas ya. Oke. Salah satunya itu politik identitas. Terus juga ada hal lain kayak ya mungkin organisasi eksternal segala macam yang akhirnya di UI juga kita lebih dekat lagi, kita lebih terbuka lagi gitu ya, banyak sharing segala macam, lebih terbuka. Terus apalagi ya proses kampanyenya yang cukup melelahkan, ya berhari-hari, berbulan-bulan gitu kan. Sama yang gue cukup sukai juga adalah di pemira gue waktu itu kita lumayan cukup banyak mengeluarkan narasi-narasi soal gagasan sih ya. Jadi publiknya pun juga lumayan sering mengkritisi itu. Jadi yang gue senang adalah banyak di antara publik yang bikin bedah grand design dari masing-masing calon ketua dan wakil ketua BEM. Mereka ngebedah program kerja kita, mereka ngebedah
nilai landasan kita segala macam, dan itu cukup banyak dan cukup disukai sama orang-orang. Terus yang lainnya juga adalah program-program baru yang terus disandingin, jadi kayak mereka bikin semacam penilaian sendiri publiknya gitu, dari ini program kerja si A, program kerja si B, positifnya apa, negatifnya apa, karena ada program kerja yang cukup similar gitu, jadi mereka bisa bandingin segala macam. Dan itu gue cukup suka sama yang kayak gitu ya. Akhirnya publik UI-nya pun juga merasa mereka bisa mengeksplor lebih dalam, bukan cuma tentang identitasnya tapi juga tentang gagasan si calon-calon ini gitu. Jadi lebih pertarungan ide, gagasan dan argumentasi ya bro ya, bukan sekedar melihat identitas dan lain sebagainya gitu ya bro ya. Ya ada, meskipun yang tadi politik identitasnya tetap kuat ya. Tapi lu sendiri nggak memusingkan ya bro ya, hal-hal kayak gitu nggak lu pusingin ya? Apanya nih yang dipusingin? Politik identitas isu yang sebenarnya nggak related kan sama pemira atau gagasan lu sendiri. Iya benar sih, ya cuman ya itu kalau dibilang pusingin atau enggak, pasti pusing ya. Kenapa? Karena saya hampir setiap pagi itu gue pasti selalu ngeliatin, kita kebetulan kan mainnya live gitu ya, selalu ngeliatin ini ada apa nih, apa yang dibahas, atau ada siapa yang ngelakuin blunder atau apa gitu segala macam, selalu ada setiap pagi, dan itu berlangsung hampir sebulan, bahkan mungkin lebih dari sebulan gitu. Jadi lumayan bayangin, dan setiap hari gitu kan di UI kita kebetulan harus kunjungan fakultas gitu ya, keliling fakultas. Gak cuman yang di UI Depok, bahkan yang di Salemba. Di UI Salemba ya. Dan itu hampir setiap hari. Nggak karena habis kuliah kan, jadi mau nggak mau malam-malam dong pemiranya yang ada eksplorasi segala macam. Itu yang kita lakuin, dan ya itulah bisa dibilang sampai secara fisik dan mental. Kebayang sih gue lelahnya ya, lu harus tadi ya untuk engage sama calon konstituen ya. Gue yakin sih itu lumayan melelahkan ya. Oke, singkat cerita udah lu terpilih lah ya. Nah, gue langsung apa yang lo ingat dari setahun lo di UI? Maksudnya perubahan apa sih yang lo hadirkan gitu? Kalau yang lo ingat perubahan di BEM UI yang dulunya lo kan fakultas banget nih, tiba-tiba lo ke UI secara umum, perubahan apa yang lo ingat? Dimana itu hasil dari bisa dibilang inovasi atau karya yang lo buat dalam organisasi BEM UI ataupun UI secara umum bro? Ya sebenarnya bisa dibilang kalau sistem di BEM UI itu sendiri udah lumayan settle ya. Tapi kita coba masuk juga dengan beberapa kendala dari tahun sebelumnya gitu, untuk merubah sistem, kayak sistem pengujian staf yang masuk gitu segala macam. Dan salah satu hal yang kemudian kita coba buka dan cukup berbeda adalah melakukan semacam namanya Sospolnet gitu, semacam pembahasan tentang isu sosial politik network gitu, terbuka. Jadi nggak cuma orang-orang BEM yang bisa ngebahas tentang masalah tapi kita undang orang-orang luar kayak komunitas atau organisasi ekstra kampus, semuanya bisa masuk ke sana dan mereka bisa bicarain tentang. Ya ini kan cukup tabu kalau di UI ya, kita ngomongin ekstra segala macam. Tapi jadi lo buatnya terbuka ya? Iya. Paham. Dengan yang kayak gitu. Paham. Itu salah satu yang kita lakukan. Iya, mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin nanti di rumah ya, mungkin sedikit aja info kalau Sospolnet ya, setahu gue ya bro ya, Kesmaling itu internal internal BEM Universitas dan BEM Fakultas, bener ya? Tidak melibatkan organ lain. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang bingung takutnya ya. Tapi di zamannya Manik, tadi Manik bilang Sospolnetnya dibuka nih buat umum, yang tadinya hanya berisi BEM UI dan BEM Fakultas, gitu ya Nik ya? Berarti ya? Oke. Takutnya yang nonton bingung nih maksudnya Sospolnet, Kesmaling, terus juga CEM ya dulu ya ada ya. CEM namanya. Oke, bro, lanjut nih bro. Gimana istilahnya warna politik selama lo menjabat bro? Warna politiknya gimana bro? Atau mungkin gak usah ya normatif lah ya itu. Maksudnya gini, selama lo menjabat, siapa yang mendekati lo dari luar atau apa yang pernah membuat lo goyang atau apalah kayak gitu loh bro? Ya ada banyak hal lah, tapi kalau untuk warna politik ya tadi organ ekstra segala macam juga ya, gue maksudnya nggak membicarakan ini jadi suatu hal yang tabu gitu ya, karena kalau misalnya dulu gitu kita selalu berlindung kayak
apa ya, identitas yang kita pura-pura kita bukan ini, kita bukan itu, apa segala macam. Tapi ya udah kita coba terbuka di sini, kayak ada katakanlah organisasi ekstra, misalnya HMI, PMI, BMNI, terus juga Semar UI gitu kalau di UI itu ada mereka hadir dan kita juga terbuka, dan teman-teman tarbiyah pun juga ada, Bang Stevi pasti tahu gitu. Ya kita banyak berdiskusi juga sama mereka. Corak politiknya ya sekalian aja ditonjolkan dan dilihat secara real gitu. Ini kan yang jarang sekali dibahas, kayak menarik. Gue bukan ini misalnya, gue bukan itu, bukan ini segala macam. Ya udah, karena kalau misalnya kita memang dekat sama mereka, ada apa segala macam, kita bicara juga secara real deh. Bahkan yang tadi gue bilang sekolah terbuka, mereka pun bisa hadir. Dan ya tadi makanya corak politiknya sangat beragam. Di internal BEM-UI-nya pun juga banyak gitu ya, teman-teman yang dari organisasi ekstra, yang tarbiyah segala macam, itu pun masuk di BEM-UI. Jadi gue membuka peluang sebesar-besarnya untuk mereka ada di sana. Oke, tadi gue juga paham. Ya itu ya sih apa. Ya akhirnya ya tadi isu-isu pilpres dan isu-isu pilrek ya yang cukup bikin pusing gitu. Tapi kalau secara corak politik kayak gitu di internal BEM-UI-nya sendiri beragam, like really diverse gitu. Jadi kalau gue tangkap sederhananya bro, di zaman atau yang inovasi yang lo buat adalah lo membuat itu transparan aja, nggak usah ditutup-tutupin ya bro. Karena kan kalau dulu kan ada apa ya kan, gue bukan anak ini ya tadi yang lo bilang ya. Jadi udah lo buatnya semua transparan aja gitu ya, dimana kita bisa ngobrol gitu kan semuanya gitu ya. Oke, paham gue. Menarik. Oke bro, nah gue langsung masuk aja nih gini. Gue kan tahu lu justru tahun 2018 apa yang zaman gerakan revisi undang-undang KPK ya. Itu kan lumayan satu gerakan mahasiswa. Ya gue pribadi akhirnya ini yang gue tunggu, karena ya udah sekian lama gitu ya, dalam tanda kutip gue melihatnya gerakan mahasiswa agak melempem tuh zaman sebelum itu kan. Agak melempem lah ya gue bilang, maksudnya nggak setajam dulu gitu. Nah setelah akhirnya terjadilah waktu itu gerakan yang Manik dan teman-teman bangun gitu ya di zaman itu ya, yang sangat masif menurut gue. Akhirnya gue lihat lah akhirnya lo. Nah gue langsung aja, apa yang men-trigger lu dan teman-teman tuh langsung yang membuat gerakan yang menurut gue membangkitkan lagi ya romantisme itulah gerakan mahasiswa gitu. Ceritain aja bro dikit. Oke, ya menarik. Itu tahun 2019 Bang. Oh 19 ya? Oke. Iya, reformasi di korupsi itu sebenarnya bisa dibilang mungkin itu atas pencegahan politik juga ya, bisa dibilang kayak gitu, karena masa-masa 2018 dan 2019 awal kita kan sama-sama pusing sama cebong kampret ya kan, maksudnya betul. Orang-orang tuh udah politiknya secara tajam tuh udah kepisah gitu. Ada yang kampret, ada yang cebong ya, katakan ada yang milih Jokowi, ada yang Prabowo. Kalau misalnya dukung A, udah otomatis pasti dia gitu. Nah itu menurut gue cukup melelahkan, dan akhirnya orang-orang nggak bisa berpikir secara kritis untuk mereka semua gitu. Setelah itu bertahap gitu, ada banyak isu sebenarnya yang kita coba pegang, dan isu-isu itu secara bertahap mendekati ke bulan September itu muncul, kayak misalnya RKUHP, terus juga RUU penghapusan kekerasan seksual yang belum juga disahkan. Terus juga masalah KPK ini kan gak cuma revisi undang-undang KPK-nya, itu dari pemilihan calon pimpinan KPK-nya pun juga bermasalah waktu itu. Jadi kita ngawal juga di sana, tadi RKUHP, terus beberapa RU lain, terus juga ditambah ini menjelang Agustus ada kebakaran hutan dan lahan, terus juga teman-teman diskriminasi teman-teman di Papua itu terjadi secara beruntun menjelang ke September. Jadi akhirnya kita ngerasa bahwa ada suatu permasalahan yang harus kita gali, bukan sekedar produk hukumnya aja sebenarnya jangan bermasalah, tapi secara sistem. Makanya menurut gue reformasi di korupsi itu cukup menggambarkan kondisi di 2019, karena ya kita mengaku negara kita sudah reformasi, tapi nyatanya ya tadi KPK sebagai salah satu anak kandung reformasinya malah dilemahkan. Terus juga ada masalah RKUHP yang membangkitkan pasal-pasal yang ya cukup mencederai masalah demokrasi, revisi undang-undang RUU PKS tentang kekerasan seksual yang nggak disahkan juga sama DPR. Jadi
kita bertanya-tanya di sana, ditambah kita merasa oposisi pun juga tidak benar-benar menunjukkan kekuatannya gitu ya. Ditambah juga Prabowo-nya bergabung sama Jokowi, jadi wah itu banyak masalah. Akhirnya kita tertrigger lah untuk bersama-sama turun aksi, dan gue bisa bilang mungkin itu bukan cuma teman-teman mahasiswa justru ya, kita membuka juga kontak. Akhirnya kita juga berkomunikasi sama teman-teman dari masyarakat sipil, teman-teman dari gerakan petani, gerakan buruh. Akhirnya itulah yang juga membuat gerakan kita di tahun 2019 bisa dibilang jadi cukup besar. Karena organ yang terlibat ya tadi mulai secara bertahap gitu berkonsolidasi, dan akhirnya meletuslah di tanggal 24 September di tahun 2019. Betul. Nah, gue mau nanya sedikit lagi nih bro, sebelum kita close gitu ya. Itu kan gerakan yang lumayan, wah itu gila sih ya. Banyak mungkin orang-orang, ya gue bilang ya mungkin siapapun oligarki di atas tuh nggak suka lah ya dengan gerakan itu ya. Apa bro ancaman atau mungkin segala macam yang terkait itu yang pernah baik secara verbal atau secara redaksional yang lo terima mungkin? Sedikit aja bro, yang mungkin lo ingat itu di tahun itu. Lumayan banyak ya, kayak WhatsApp dan beberapa sosial media kayak Telegram segala macam itu kena hack. Kena hack bro, bener itu memang. Tiba masuk grup aneh, tiba-tiba dapat chat aneh, terus gue juga sempat ditelepon. Iya, dan gue nggak tahu itu kenapa. Gitu ya, sempat hilang segala macam, kontak-kontak, dan ada telepon yang gue bikin deg-degan sih karena tiba-tiba ngegoblok-goblokin gitu, marah-marah gitu. Gue nggak tahu itu pasca aksi. Terus ada orang yang ngikutin, ini difotoin teman-teman, sampai ada juga laporan dari sekolah gitu. Dulu waktu pas gue datang lagi ke sekolah, ternyata ada orang yang datang ke sekolah dan nanya-nanya informasi tentang gue, kayak Manik ini gimana di sekolah, ngapain aja dia, ya gitu-gitulah. Jadi berarti memang itu nyata adanya ya Nick ya, berarti ya nyata ya, jadi kayak meme atau bercandaan di Twitter gitu, itu real terjadi sih ya. Dan gue yakin gak cuma ke gue ya, teman-teman yang lain pun juga ngerasain dan banyak yang cerita kayak gitu sih. Oke. Berarti ya bentuk ya gue bilang itu ancaman tersirat lah ya, yang mungkin itu lumayan kalau nggak kuat-kuat mental bisa down ya Nick ya. Bener, bahkan sampai kena doxing sih waktu itu pun juga ya. Oh ya, doxing, sempat kena doxing juga ya? Ya, dan bukan data gue yang juga cuma dibuka, tapi ada keluarga gue gitu ya. Masa Nick sampai situ Nick? Dibuatin narasi kayak jelas gitu, dicari siapa ibunya Manik sama bapaknya. Iya ada, kayaknya Twitternya juga masih ada deh. Oke. Gila. Emang tuh ya kita balik ke doxing itu kan untuk pembunuhan karakter ya Nick ya, untuk membuka data yang sebenarnya kita, data pribadi mungkin data keluarga kita yang sebenarnya itu nggak related juga ya Nick ya. Oke, lumayan berat ya di zaman. Nah, apa komentar bokap nyokap lo atau kakak, abang, adek di setelah tanggal 24 September itu bro? Apa komentar mereka? Jelas takut sih ya, soalnya lumayan ramai di grup keluarga gitu. Dan kebetulan waktu selama September itu gue nggak bisa pulang ke rumah kan, jadi emang benar-benar sama temen ya di sekitar UI di Depok. Jadi akhirnya keluarga ya cuman bisa wanti-wanti aja supaya jaga diri segala macam. Tapi alhamdulillah gue juga ngerasa bersyukur karena ternyata mereka justru ngedukung gitu apa yang gue lakukan. Kalau ternyata gue ngerasa itu benar ya silahkan, tapi yang penting jangan ya harus bisa jaga diri sama teman gitu ya, sama teman harus hati-hati segala macam. Orang tua nggak sampai ngomong suruh pulang, berhenti jadi ketua BEM atau apa gitu. Mereka mendukung dan dia tahu konsekuensinya. Yang penting gue juga tahu konsekuensinya. Untungnya disupport dan didoakan ya sama keluarga ya bro ya. Yes. Oke, siap. Bro, sebelum kita closing ada dua hal yang ingin gue tanyakan terakhir nih bro. Iya. Pertama, masih di mahasiswa gerakan ya. Apa pandangan lo gerakan mahasiswa setelah lo selesai? Terutama yang mungkin terjadi akhir-akhir ini, yang kalau nggak salah gue kan kemarin ya baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Pandangan lo aja ngeliat gerakan, baik itu UI kalau emang UI-nya lo nggak mau bahas, atau gerakan mahasiswa secara umum yang kemarin banyak yang demo juga kan zaman pemerintahan Jokowi 2 tahun ya.
dari sudut pandang lo aja, gerakan mahasiswa setelah lo ini yang 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini juga bro. Oke. Ya, gue rasa pasti teman-teman mahasiswa juga mengupayakan banyak hal yang sama yang bahkan mungkin nggak pernah gue lakukan di tahun gue gitu, di tahun 2019. Dan menurut gue ya justru baik ya ketika teman-teman akhirnya bersikap terhadap suatu permasalahan. Misalnya adanya kritik terhadap pemerintahan Jokowi lah, apapun, ya gue sangat mendukung itu. Cuman yang mungkin kita harus sama-sama lihat juga adalah kondisi pandemi sih. Barangkali ini jadi salah satu challenge yang harus dihadapi sama angkatan sekarang. Dan kalau gue sendiri dihadapi sama masalah itu, terus gue juga harus membuat sebuah gerakan, itu gue yakin gue juga belum tentu bisa handle seperti mereka gitu kan. Jadi kalau menurut gue ya go on dengan apapun yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ya. Tanggapan gue ya, gue membebaskan mereka gitu, karena mereka pun juga manusia mereka. Gue bukan tipikal orang yang harus A, harus B, harus segala macam untuk ke adik-adik gue, karena ya gue tahu mereka pun juga pasti punya kesadaran mereka sendiri. Dan ya gue sangat mendukung kalau misalnya mereka masih bergerak, mereka masih bikin kajian, mereka masih mengkritik, itu sangat baik gitu. Ya itulah yang bisa gue sampaikan dari apa yang gue lakukan selama ini gitu. Meskipun jadi gue nggak tahu itu di semua gerakan mahasiswa yang sekarang ya. Jadi lakuin aja tapi ya lebih kreatif aja untuk situasi pandemi ini ya bro ya. Oke. Nah bro, yang terakhir nih bro, gue nggak bahas gerakan, gue ngeliat anak muda sendiri sekarang ya. Gue ngeliat anak muda karena kan balik lagi gue dan sekarang juga perusahaan fokus dalam pemberdayaan anak muda ya bro. Nah, apa keresahan yang dirasakan dari sudut pandang Manik melihat anak muda hari ini? Jadi lebih kita ngeliatnya helikopter view aja bro. Jadi apa keresahan yang lo rasakan ini terjadi nyata di anak muda hari ini, dan ini sangat tidak baik untuk transformasi Indonesia ke depannya. Apa bro? Keresahannya. Menurut gue salah satu hal yang paling meresahkan buat gue justru sekarang ini adalah adanya upaya tokenistik aja gitu ya yang dilakukan oleh segelintir orang yang seolah-olah mereka melibatkan teman-teman muda, yang seolah-olah mereka merepresentasikan teman-teman muda. Hal paling sederhana, gimana kata milenial katakanlah itu dibajak oleh mereka, dibajak oleh orang-orang dengan kekuasaan. Mereka merasa diri mereka cukup representatif dengan milenial, mereka bisa membawa dekat dengan milenial gitu, atau generasi Z nih misalnya yang baru sekarang mencoba juga. Tapi secara representasi kebijakan nggak ada yang benar-benar menunjukkan keberpihakan sama teman-teman mudanya, atau benar-benar menerima masukan dari teman-teman mudanya. Kayak yang katakanlah teman-teman mahasiswa aksi, demonstrasi segala macam. Terus apakah direpresentasikan atau apakah jadi masukan untuk kebijakan yang dibuat? Nggak juga. Kayak misalnya RUU PKS, teman-teman mudanya pada mendukung untuk pengesahan, hasilnya malah enggak. RUU PKS versi yang sebelumnya ada beberapa draft yang diubah. Nah, terus juga aksi misalnya Omnibus Law Cipta Kerja kemarin tetap disahkan, revisi Undang-Undang KPK tetap disahkan gitu. Tapi seolah-olah mereka membawa representasi anak-anak muda, representasi teman-teman muda. Ketika teman-teman mudanya kritik, mereka dianggap belum tahu apa-apa, gak ngerti apa-apa, gak baca undang-undangnya. Jadi ya balik lagi gitu. Terus lo minta apa dari teman-teman muda selama ini? Apa yang sebenarnya mereka siapkan buat teman-teman mudanya? Ketika teman-teman mudanya bicara pun juga mereka nggak didengar. Jadi ya itu sih, banyak hal tokenistik yang kemudian terjadi dan akhirnya nggak benar-benar peduli sama teman-teman mudanya, cuman gimmick aja. Menurut gue salah satu yang cukup mengkhawatirkan itu sih. Berarti bro, kalau gue nggak salah tanggap ya, berarti banyak yang di luar sana mengatasnamakan demi dan untuk anak muda, tapi sebenarnya itu hanya untuk kepentingan dia dan itu hanya sekedar gimmick aja ya bro ya. Yes. Siap. Itu ya gue juga melihatnya sangat banyak, dan ya mudah-mudahan ke depannya balik lagi ya kita terus bertumbuh jadi bangsa yang lebih cerdas dan jauh lebih bermoral lah ya. Bro. Thank you udah mau ngobrol-ngobrol sedikit tadi ya. Kita ngobrol zaman sekolah, zaman kuliah, yang gue yakin pertumbuh lo sekarang di titik ini semua karena lo melewati organisasi, melewati ekskul, melewati semi organisasi dari zaman lo SMP sampai kuliah ini bro ya. Betul. Bro, sedikit bro. Apa yang lo lagi lakuin sekarang? Nggak apa-apa, cerita aja sebentar, 1 menit 2 menit, dan apa mungkin yang bisa lo harapkan dari dampaknya ini?
Ya, jadi gue sekarang lagi kerja di salah satu NGO yang fokusnya di kebijakan kesehatan, dan gue juga lagi ngebangun komunitas muda namanya Tata Muda dan Centennials The Tide. Kalau Tata Muda kita fokus di youth empowerment juga, jadi gue senang juga sebenarnya bicara tentang teman-teman muda gitu ya. Dan Centennials The Tide lebih fokus di kebutuhan dan keresahan teman-teman generasi Z kayak gitu sih. Jadi ya harapannya secara profesional karir gue di NGO itu gue bisa memberikan dampak untuk kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik, dan untuk komunitas yang gue bangun sekarang gitu ya, gue bisa ngebalikin lagi dan menyatakan bahwa teman-teman muda ini bukan cuma sekedar objek politik, tapi mereka adalah subjek yang juga harusnya terlibat secara aktif dalam pembangunan, terlibat secara aktif dalam pembentukan kebijakan, dan mereka tidak hanya didengarkan saja tapi juga dilibatkan dalam membuat berbagai macam hal yang akhirnya berdampak juga untuk mereka. Itu sih harapannya teman-teman muda. Sip. Nah ini tuh ya harapannya tadi dari Manik ya, jangan cuma didengerin doang tapi juga dilibatin supaya ada unsur partisipatif ya dalam setiap apapun kebijakan yang dihasilkan. Oke bro, thank you banget. Tetap jaga idealisme, tetap jaga produktivitas, jaga kreativitas ya, supaya dari lu, community lu maupun orang-orang di sekitar bisa membawa dampak yang baik. Setidaknya mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri ya, supaya bisa membawa dampak buat kita semua ya bro. Thank you so much udah mau ngobrol-ngobrol, dan sehat selalu bro, sukses buat pekerjaan lo, sukses buat community lo, dan sukses juga buat semua kegiatan yang Bro Manik jalani ya. Yap. Oke bro, sampai ketemu. Iya, sampai ketemu lagi bro di ngobrol-ngobrol berikutnya. Thank you so much semuanya yang udah nonton, thank you. Sampai ketemu lagi di Stroper Stop berikutnya.